Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Opo Wae. Teman-teman, seperti yang kalian ketahui bahwa sebentar lagi untuk tes ASN pada tahun ini akan segera dibuka. Ada tes CPNS dan tes P3K. Nah, sebelum memilih salah satunya, teman-teman harus yakin dulu teman-teman akan memilih yang mana. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu perbedaan dari PNS dan P3K. Simak baik-baik agar teman-teman tidak salah memilih. Jadi untuk yang PNS itu, manajemen PNS terdiri dari penetapan pegawai, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, ada promosi, mutasi, penilaian kerja, ada penggajian dan tunjangan, ada penghargaan, ada disiplin, ada pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan ada perlindungan. Nah, sedangkan manajemen pada P3K itu terdiri dari penetapan pegawai, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Nah, bedanya di sini adalah tentang pangkat dan jabatan, pengembangan karir dan pola karir, kemudian pada jaminan pensiun dan jaminan hari tua di PNS itu ada dan di P3K itu tidak ada. Yang kedua itu PNS dapat menduduki seluruh jabatan ASN. Sedangkan P3K hanya dapat menduduki jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi atau JPT utama dan media tertentu, serta jabatan lain yang bukan merupakan jabatan struktural tetapi menjalankan fungsi manajemen di instansi pemerintahan, kecuali JPT utama dan media di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam. Kemudian PNS itu berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Jadi untuk mendaftar CPNS teman-teman harus berusia minimal 18 tahun pada saat pendaftaran. Jadi jika usia teman-teman masih di bawah 18 tahun dan di atas 35 tahun, teman-teman tidak akan bisa mendaftar tes CPNS. Kemudian pada P3K itu berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, jadi setiap jabatan itu ada batas maksimal untuk mendaftar pada P3K ini sesuai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Biasanya itu jadi tidak seperti PNS yang maksimalnya 35 tahun, P3K itu kemungkinannya bisa di atas 35 tahun. Kemudian untuk yang PNS itu melalui seleksi administrasi, kemudian ada seleksi kompetensi dasar atau SKD dan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Nah, sedangkan pada P3K ini ternyata tidak ada. Jadi tesnya hanya melalui seleksi administrasi dan seleksi kompetensi saja. Kemudian PNS itu menjalani masa percobaan selama 1 tahun. Jadi teman-teman jika sudah diterima dan menjadi CPNS, maka teman-teman akan melakukan masa percobaan selama 1 tahun. Biasanya itu digaji 80% dari gaji pokok. Kemudian untuk P3K itu tidak ada masa percobaan. Jadi ketika diterima dia akan langsung menjadi pegawai P3K dengan gaji 100%. Kemudian PNS berstatus sebagai pegawai tetap. Sedangkan P3K diangkat dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Ini paling singkat 1 tahun. Dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan. Kemudian PNS itu nantinya akan mendapatkan NIP atau nomor induk pegawai secara nasional, sedangkan P3K akan mendapatkan nomor induk P3K. Kemudian PNS memiliki hak terhadap gaji, tunjangan, dan fasilitas cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.
Sedangkan P3K ini memiliki hak terhadap gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi saja. Tidak ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Untuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua ini pemerintah masih menggodok atau masih memikirkan untuk yang P3K ini bagaimana. Kemarin ada isu bahwa untuk yang P3K akan mengadakan kerjasama dengan pihak asuransi, jadi nanti gaji teman-teman per bulannya akan dipotong untuk jaminan hari tua teman-teman. Kemudian untuk PNS yang selanjutnya ini bentuk perlindungan yang diperoleh berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Sedangkan yang P3K, bentuk perlindungan yang diperoleh berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di nomor 8 bahwa pemerintah masih memikirkan untuk jaminan hari tua pada P3K ini ya. Kemudian untuk yang PNS selanjutnya, cuti terdiri atas cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara. Sedangkan untuk yang P3K ini mendapatkan cuti yang terdiri atas cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama. Jadi yang tidak ada dalam P3K itu ada cuti karena alasan penting dan cuti di luar tanggungan negara. Kemudian setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan. Sedangkan P3K, pelaksanaan pengembangan kompetensi dikecualikan bagi P3K yang melaksanakan tugas sebagai CPT utama tertentu dan CPT madya tertentu. Itulah tadi beberapa perbedaan dari PNS dan P3K, apa saja yang bisa didapatkan, apa yang ada di PNS dan apa yang tidak ada di P3K. Semoga ini menjadi pertimbangan teman-teman untuk mendaftar di tes ASN nantinya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.